Kerja atau kuliah ya? Kuliah sambil kerja sih. Oh, kerja apa? Kerja tugas kuliah. Ya Allah. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan penggayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantara lain adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi Palembang, Talantuo Berangkat tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi Berangka Barat, dan Karangprahi Berangkat tahun 688 Masehi Jambi. Prasasti ini dituliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal ini melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Tengah Jawa berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk menyempurnakan. Setelah diresmikan bahasa Melayu oleh Van Ohuijsen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sehingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan yang baru seperti pada gambar yang di atas. Ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini begitu pentingnya bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya, menjadi lebih mantap dalam membakukan kata atau dalam penyerapan bahasa asing. Hal ini terjadi dan dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia.
Berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Kongres pertama ini menghasilkan simpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang telah dilakukan secara sadar oleh dingkiawan dan budidayawan Indonesia pada waktu itu. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bahasa Indonesia. Kongres ketiga, Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Simpulan pada Kongres Bahasa yang ketiga ini adalah memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 yang memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan berusaha terus untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Disebutkan dalam keputusan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam GBHN yang diwajibkan kepada semua warga negara kesatuan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai semaksimal mungkin. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa yang kelima ini dihadiri oleh 700-an pakar bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hadir juga tamu undangan yakni perwakilan dari negara Malaysia, Brunei, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia keenam. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Sebanyak 770 peserta dari Indonesia hadir dalam Kongres Bahasa ke-6 ini. Dalam hal ini tidak ketinggalan 53 peserta dari berbagai negara juga ikut sebagai tamu, yakni negara Brunei, Australia, Jepang, Rusia, Hong Kong, India, Jerman, Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Simpulan dari kongres ini adalah pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping mengusulkan susunannya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia 7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia, Jakarta, yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Simpulan dari Kongres Bahasa yang ke-7 ini ialah mengusulkan dibentuknya Bidang Pertimbangan Bahasa Indonesia. Yang ke-8, Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan di Jakarta, yakni pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada Kongres Bahasa kali ini, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa berdasarkan Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada
Bulan Bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Yang ke-9, Kongres Bahasa ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres ini juga memperingati 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa. Dalam hal ini dicadangkannya tahun 2008 sebagai tahun bahasa. Maka sepanjang tahun 2008 diadakan kegiatan bahasa dan kesastraan sebagai puncaknya dari seluruh kegiatan kebahasaan dan kesastraan, serta 80 tahun Sumpah Pemuda diadakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia yang terakhir yaitu 10. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Simpulan dari Kongres Bahasa yang ke-10 ini ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud merekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antara penduduk Indonesia yang berdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun, jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin berkembang. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang meneruskan masalah kebahasaan yang saat ini dikenal dengan nama Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa. Berbagai upaya mengembangkan bahasa Indonesia telah ditempuh, seperti adanya perubahan ejaan dari ejaan Van op Huizen, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan ID, sehingga sekarang yang berlaku adalah ejaan Bahasa Indonesia atau biasa yang disingkat EBI, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu makin kokoh keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergantung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan.